Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita pada saat ini kita mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menaikkan doa, pujian, penyembahan, dan kita percaya semuanya bahwa Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, hari ini saya kembali merasa teringat akan satu hal ketika saya sedang merenungkan apa yang mau saya sampaikan. Ternyata Tuhan mau kita lebih lagi, saudara. Bukan hanya sekedar yang biasa-biasa. Di akhir tahun, di penghujung tahun 2023, saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita selalu melekat kepada Tuhan, untuk kita selalu dekat kepada Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan ingini dari setiap kita. Selalu hidup melekat kepadanya, selalu hidup dekat dengan Tuhan. Saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan ini dari kitab Yakobus. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang keempat. Ini sebetulnya pernah, tapi kok saya rasanya sepertinya Tuhan tuntun ke arah sini lagi, tapi mungkin dengan versi yang berbeda. Ini tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, saudara, perikopnya. Ada ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya tidak akan baca semua, tetapi saya akan membaca hanya beberapa ayat. Di sini ada, sudah memang di highlight, tetapi justru saya akan fokus kepada satu ayat justru yang tidak mendapatkan highlight. Saudara, aduh, haleluya, puji Tuhan. Nah, saya bacakan saja mulai dari ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, satukan hati supaya apa yang mau Tuhan sampaikan itu boleh-boleh kita pahami dengan benar, dan boleh kita mengerti apa yang menjadi tujuan dan maksud daripada Tuhan. Mari kita satukan hati. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, pertolongan, perlindungan, bahkan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu, Tuhan, mengurapi hati kami, mengurapi pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang maksud Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau meteraikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh terus melekat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap intervensi dari roh-roh yang tidak berasal daripada Engkau, roh-roh jahat yang akan mencoba mengganggu fokus kami daripada-Mu ya Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh fokus hanya kepada Engkau. Kami boleh fokus pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkati, jaga, lindungi mereka semuanya dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Demikian juga seluruh anggota dari grup yang ada, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah saudara, saya akan baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya mulai dari ayat yang ke-6 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia tahu Dia akan meninggikan kamu. Nah saudara, apa yang barusan kita baca, ada 2 kali yang saya tangkap di sini. Tuhan minta supaya kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri. Ya, Tuhan minta supaya kita menjadi orang yang rendah hati ya. Orang yang rendah hati, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah, saudara, saya akan berikan satu judul tentang renungan kita untuk saat ini, yaitu mendekat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita baca ya. Mendekat kepada Tuhan. Alkitab berkata apa? Tadi Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Bapa dan Dia akan mendekat kepada engkau. Haleluya. Sebagai orang Kristen, kita hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan berinteraksi dengan Tuhan secara nyata, kita dapat mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan dan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara, hubungan yang normal dalam arti kata kita mempunyai hubungan yang baik, yang tulus, yang jujur, dan kita akan memperoleh pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kalau tidak jujur kita, tidak tulus dengan Tuhan, saudara, Tuhan tahu hati kita. Bagaimanapun juga kita akan memperlakukan sikap kita di depan Tuhan, di depan manusia, wajah kita seolah-olah wajah yang tulus. Tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat wajah. Lebih daripada itu, kita akan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Kita menjadi rekan sekerjanya. Oh, siapa kita dan siapa Tuhan? Sang pencipta Allah dan sang pencipta alam ini ya kan. Kita menjadi orang-orang yang istimewa. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan? Saudara, kita hanya perlu memahami 4 hal. Ya, ini saya catat ya. Ini ada hubungannya. Kita dengan Tuhan pasti akan menjadi semakin dekat, semakin erat. Yang pertama, saudara, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Itu hati yang jujur, yang tulus. Jadi sering ya kita mendengar, kita pagi-pagi, kalau kita berdoa itu ya berdoa dengan hati yang tulus, hati yang jujur, dengan seadanya aja. Apa yang ada di dalam hati kita, itu yang Tuhan mau, dan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, pada waktu kita membaca firman Tuhan, renungkan dengan hati, dan kita akan memahami apa sebenarnya makna yang sejati daripada Tuhan melalui renungan yang kita baca, melalui pesan-pesan Tuhan. Setiap kali kita minta Tuhan supaya Tuhan urapi hati, pikiran, jauhkan kami, biarlah kami fokus hanya kepada Tuhan,
Kuduskan hati pikiran supaya kita apa? Betul-betul kita memahami apa sih yang menjadi maksudnya Tuhan. Apa tujuan daripada Tuhan itu sebetulnya, saudara. Membaca firman Tuhan kan bilang renungkan siang dan malam, direnungkan. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar, tapi betul-betul direnungkan dengan hati. Maka kita akan bisa memahami apa makna yang sejatinya. Gitu, saudara. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan di dalam segala hal. Amin. Yang keempat, datanglah di hadapan Tuhan dan merefleksikan diri setiap hari. Pelihara hubungan baik kita dengan Tuhan. Amin. Hari demi hari kita mengevaluasi diri kita, mengkoreksi diri kita. Sebelum tidur kita renungkan apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah membuat salah? Apakah kita sudah berbuat dosa? Kita datang, teringat, ampuni Tuhan, ampuni. Sucikan, kuduskan hati ini, ampuni kami, supaya kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Makanya doa itu penting banget. Doa itu sangat penting. Karena dengan kita mendekatkan dengan Tuhan, kepada Tuhan ya, ada waktu, kan gak lama kita doa pribadi juga sebetulnya gak lama sih. Dari satu hari 24 jam, hanya kadang-kadang setengah jam, biasanya orang 1 jam paling. Iya kan, berdoa pribadi ada yang 15 menit, tergantung masing-masing lah, tergantung kebutuhan lah, dan situasi dan kondisi juga. Tuhan sangat mengerti. Nah, itu yang harus terus kita pelihara hubungan baik kita dengan Tuhan, ya kan? Nah, dengan memahami 4 prinsip ini untuk mendekat kepada Tuhan, ya, kita berdoa dengan Tuhan dengan hati jujur yang digerakkan oleh Roh Kudus. Doa ini adalah saluran yang melalui kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya dengan doa, nggak ada dengan cara lain. Hanya dengan berdoa hati kita ini mampu atau bisa menjadi tenang, saudara, ya kan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita juga mencari kehendaknya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Amin. Tapi dalam setiap kehidupan kita, biasanya karena kesibukan dengan segala pekerjaan, tugas-tugas rumah tangga, ibu-ibu sering sekedar melakukan rutinitas dalam doa, ya kan? Karena situasi, ya itulah situasi kehidupan, sibuk dengan pekerjaan, tugas-tugas rutin segala macam. Jadi doa ini semacam rutinitas. Jadi sebetulnya nggak ada maknanya. Kita berdoa kelihatannya seperti berdoa, iya, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan niat yang tulus mau berhubungan dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan hanya memperlakukan Tuhan secara, ya itu tadi, dengan asal-asalan aja. Karena rutinitas sebagai orang Kristen ada kewajiban. Enggak, saudara, percuma kita kalau berdoa hanya begitu aja caranya, ya kan? Kita memperlakukan Tuhan itu jangan dengan sembarangan. Hati kita itu harus betul-betul memiliki interaksi yang nyata dengan Tuhan, ya kan? Banyak doa seperti ini sebetulnya diucapkan di dalam kehidupan kita. Doa yang berpegang teguh pada aturan, dan doa di mana kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan ataupun mencari kehendak-Nya akan sia-sia, saudara.
Tuhan benci pada waktu kita berdoa tanpa maksud sungguh-sungguh. Karena doa semacam ini hanya menyangkut tampilan doang. Cuman kebiasaan aja, ya kan? Rutinitas, nggak ada hubungan interaksi yang nyata dengan Tuhan. Yang seperti begini yang nggak mau, Tuhan nggak mau, saudara. Ya kan? Karena itu doa-doa yang seperti ini itu nggak bakalan didengar Tuhan, percaya deh. Karena kita nggak menganggap Tuhan, kita meremehkan Tuhan. Kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, jangankan kehadiran, kita bersekutu aja dengan Tuhan susah. Karena apa? Ya tujuan kita hanya rutinitas, kewajiban aja, sepihak. Sementara Tuhan maunya kan ada hubungan dua arah, iya kan? Tuhan Yesus berkata, Tuhan adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi waktu kita menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan, itu roh kita yang berinteraksi dengan roh Tuhan. Kita menyembah Tuhan, mengucap syukur, bermazmur, itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Iya kan? Supaya apa? Supaya kita betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang memenuhi seluruh langit dan bumi, bayangin aja. Kalau kita bisa bersekutu, roh kita, kalau zaman dulu mungkin iya ya, pada zaman Tuhan Yesus sedang melayani di dunia ini, ya kan, bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, bisa ngobrol, bicara dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Roh Kudus yang sekarang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah kita ini yang berinteraksi dengan apa? Dengan doa. Doa yang sungguh-sungguh. Makanya dikatakan Tuhan adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah yang tertinggi, benar-benar bermartabat, saudara. Jangan menganggap remeh, jangan merendahkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah, kita harus benar-benar datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang tulus, saudara. Di hadapan orang mungkin kita bisa kelihatan jujur, tapi di hadapan Tuhan tidak, saudara. Karena makanya ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan tuh kita harus memiliki hati yang takut dulu. Hati yang takut akan Tuhan. Bukan takut dalam arti kata takut seperti kita takut sama penjahat, bukan. Tetapi kita hormat, kita kagum, mengagumi betapa agungnya Dia, betapa besarnya Dia, betapa mulianya Dia. Kita menyembah Tuhan, kita harus datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, ya kan? Karena itu ketika kita berdoa pada Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut, hati yang takut dan dengan tulus, jujur. Saya ulang-ulangi terus ini supaya kita melekat di dalam pikiran kita, ya kan? Nah, kita juga harus mencari kehendak Tuhan dan mencari jalan pengamalan, karena dengan cara inilah doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, dengan cara ini kita menjadi paham akan kebenaran dan kita memiliki langkah ke depan dengan pasti. Contohnya misalnya, kita benar-benar menyadari bahwa doa kita hanya berpegang teguh pada aturan dan hanya dipanjatkan sebagai formalitas atau kebiasaan
atau kita berbicara dengan sombong atau hampa, kita tidak memiliki interaksi, saudara. Hanya hanya komunikasi satu arah. Ya, kita nggak punya interaksi yang nyata dengan Tuhan. Maka kita dapat berdoa dengan cara seperti ini misalnya. Oh Tuhan, saat aku berdoa di sebelumnya, aku hanya memperlakukanmu dengan acuh tak acuh. Semua yang kuucapkan itu, kuucapkan dengan menipumu. Aku tidak berbicara dengan tulus sama sekali. Aku merasa sangat berutang. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, saudara, kita rubah cara doa yang merendahkan Tuhan. Kita rubah. Amin. Pada saat kita membuka diri kepada Tuhan, dari lubuk hati kita yang dalam, dari hati kita lihat betapa kita akan menyadari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ada satu perubahan di dalam pola hidup, maka di dalam cara berdoa kita akan mengalami satu perubahan. Kita membuka hati kepada Tuhan, ya kan? Nah, yang kedua, saat membaca firman Tuhan, renungkanlah dengan hati, ya kan? Kita akan memahami makna sejatinya. Orang-orang Kristen biasanya melakukan saat teduh dan membaca firman Tuhan setiap hari. Lalu bagaimana cara kita membaca firman Tuhan supaya mendapat hasil yang baik, sekaligus membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat? Firman Tuhan mengatakan, cara orang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuaskan Tuhan adalah dengan menyentuh roh Tuhan dengan hati mereka, dan dengan demikian memperoleh kepuasan Tuhan. Tuhan berkenan dengan cara ini. Kita berusaha untuk apa? Menyentuh roh Tuhan dengan hati kita ini. Iya kan? Jadi ada interaksi. Nggak cuma satu pihak aja. Kita membangun satu hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Ya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu kita membaca firman-Nya, kita harus merenungkan, mencari dengan hati kita. Bukan hanya merenungkan saja, tapi mencari dengan hati kita. Kita harus memperoleh pencerahan. Kita harus memperoleh penerangan Roh Kudus. Kita harus memahami apa yang menjadi kehendak dan apa yang Dia kehendaki atas diri kita. Seringkali kita kan gak paham waktu kita baca, apa sih maksudnya Tuhan? Apa ini maksudnya Tuhan? Ya kan? Nah, kita berusaha untuk memperoleh pencerahan ini dari Tuhan. Kita harus memahami kehendak Tuhan melalui firman ini. Kita merenung, mencari dengan hati, saudara. Minta Roh Kudus untuk membantu apa ya ini maksud Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tetapi kita nggak memahaminya. Karena Roh Kudus yang dalam kehidupan kita itu, Dia yang akan menolong setiap kita untuk memahami. Ya kan? Firman Tuhan itu begitu kaya, saudara. Begitu kaya, sangat kaya maknanya. Luar biasa, dalam sekali. Nggak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita yang cuma secetek begini. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa memahami. Amin. Karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus menenangkan hati. Kita menenangkan hati kita dulu, menggunakan hati kita untuk merenungkan mengapa Tuhan mengatakan hal-hal seperti begitu. Iya kan? Apa yang hendak Tuhan? Apakah hasil yang ingin dicapai Tuhan ini bersama-sama dengan kita dengan mengatakan hal-hal seperti begitu?
Hanya dengan merenungkan firman-Nya secara mendalam, dengan cara inilah kita dapat memahami kehendak Tuhan dan lebih menjadi lebih berkenan di hatinya. Dan hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin normal, saudara. Normal itu dalam artian pengertian hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Sebagai contoh, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba. Ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3. Kalau anak kecil itu kan tulus ya, polos, tulus, nggak punya hati yang bengkok, nggak punya hati yang mereka kejahatan, nggak punya hati yang memfitnah, nggak punya hati yang buruk lah pokoknya. Iya kan? Anak kecil ya seperti begitu. Nah, Tuhan mau supaya kita juga mempunyai hati yang tulus di hadapan Tuhan. Betul-betul murni seperti anak kecil. Kita semua dapat memahami makna sepintas dari pernyataan ini ya. Bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang yang jujur. Tapi hal-hal sepentingnya ini menjadi orang jujur ya. Mengapa Tuhan mencintai orang jujur? Bagaimana sih tepatnya menjadi seorang jujur? Ya, itu semua adalah persoalan yang harus kita renungkan, ya kan? Bagaimana kita harus menjadi orang jujur? Kembali ke masing-masing pribadi ya, kita renungin aja, kita renungkan aja masing-masing. Apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Apakah sudah jujur sesama manusia? Tidak ada kebohongan, nggak ada kecurangan di dalam apapun yang Tuhan katakan atau Tuhan lakukan, karena itulah Tuhan mengasihi orang jujur dan membenci orang-orang yang curang, ya kan? Orang-orang yang punya motivasi buruk. Saudara, manusia bisa kena tipu, tapi Tuhan tidak, karena Tuhan melihat hati. Tuhan menghendaki kita menjadi orang jujur, karena apa? Hanya dengan menjadi orang jujur sesuai dengan tuntutan Tuhan, kita dapat dituntun oleh Tuhan ke dalam kerajaan-Nya. Luar biasa, ya kan? Lalu kita lanjut yang ketiga, supaya jangan terlalu panjang. Ini udah panjang ya. Yang ketiga, tidak boleh ada kecurangan dalam hati kita, saudara, ya kan? Tidak boleh ada motif atau tujuan pribadi di dalam tindakan kita, tetapi sebaliknya kita harus bertindak hanya untuk melakukan kebenaran dan memuaskan hati Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Nggak boleh ada tujuan pribadi atau motif-motif yang terselubung. Bahkan di dalam kerohanian, saudara, tidak boleh. Sebaliknya kita harus bertindak hanya untuk melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu. Kalau Tuhan sudah berkenan, kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Amin. Perkara-perkara ajaib yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pikirkan dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Nah, sesudah terang ini dicapai melalui perenungan,
Kita merenungkan tindakan dan perilaku kita, dan kemudian kita melihat apakah kita masih memiliki banyak ungkapan kecurangan. Saudara, kita renungkanlah. Ini bukan di tahun ya. Tinggal beberapa hari lagi kita masuk ke dalam tahun 2024. Kita merenungkan semua hal yang terjadi di belakang. Ayo mari kita perbaiki semuanya. Kita perbaiki menjadi lebih baik. Hubungan dengan sesama kita juga perbaiki, ya kan? Supaya kita mempunyai motivasi yang benar. Terlebih hubungan dengan Tuhan kita perbaiki, karena Tuhan mau, Dia sebagai Bapa kita mau supaya kita berkomunikasi dengan, berinteraksi dengan Dia dengan baik. Amin. Ya, tentu saja ini nggak bisa dicapai dengan hanya sekali dua kali di dalam perenungan kita merenung firman Tuhan, enggak, tapi terus berkali-kali kita merenungkan, berkali-kali. Setiap hari Tuhan bilang, renungkan firman itu. Yang selanjutnya, ini carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan di dalam segala hal. Hal yang paling penting bagi orang Kristen ialah mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan, adalah mencari kebenaran. Ya. Pada mereka menghadapi masalah, pada saat mereka menghadapi persoalan dan melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Tetapi dalam kehidupan, ketika menghadapi persoalan, seringkali kita mengandalkan pengalaman kita sendiri atau menggunakan cara-cara manusia untuk menanganinya. Tapi Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita aman, supaya kehidupan kita nyaman. Tuhan berkata, tidak peduli apa yang engkau lakukan, tidak peduli seberapa besar masalahnya, dan terlepas apakah engkau melakukan tugasmu dalam keluarga Tuhan, ataukah apakah ini adalah masalah pribadimu, engkau harus mempertimbangkan apakah masalah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah masalah ini sesuai yang seharusnya dilakukan seseorang dengan kemanusiaan, dan apakah yang engkau lakukan akan membuat Tuhan bahagia atau tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita lanjut aja berikut yang keempat, poin yang keempat. Ternyata masih belum selesai, saudara. Sedikit lagi. Datang di hadapan Tuhan dan kita mengevaluasi diri setiap hari. Amin. Pelihara hubungan baikmu dengan Tuhan. Pertimbangkan cara hidupmu. Pertimbangkanlah cara hidupmu. Nah, firman Tuhan kita dapat melihat bahwa kita merefleksikan diri sendiri dengan itu sangat diperlukan untuk jalan masuk kehidupan kita. Amin. Melalui perenungan, melalui refleksi kita dapat melihat bahwa kita memiliki begitu banyak kekurangan dan bahwa kita terlalu jauh dari kriteria yang dituntut oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus mengevaluasi diri. Amin. Terus mengevaluasi diri, memperbaiki diri sehingga kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Melalui evaluasi diri kita dapat melihat bahwa masih ada banyak area-area di dalam pelayanan kita kepada Tuhan di mana kita memberontak kadang-kadang, ya kan? Bahwa kita masih memiliki banyak watak yang rusak yang seharusnya kita terus-menerus mencari kebenaran agar semua masalah itu dapat diselesaikan. Hanya dengan cara ini kita dapat berperilaku rendah hati, saudara. Lebih mencari kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita. Dan kita dapat memimpin saudara-saudara kita sesuai dengan tuntutan Tuhan. Kalau kita tidak dapat sering datang ke hadapan Tuhan dan merenungkan, mengevaluasi diri, kita akan gagal mengenali apa yang kurang dari kehidupan kita, dari diri kita.
dan tetap menganggap bahwa diri kita adalah orang yang mengejar kebenaran. Padahal sebetulnya enggak. Banyak masih. Saudara, pentingnya kita terus mengevaluasi diri. Setiap hari kita mengevaluasi diri. Amin. Ayo, kita akan tutup sebentar, saudara-saudara. Jadi ini keempat poin yang tadi kita sudah bahas ini. Ada jalan bagaimana pengalaman kita untuk mendekat kepada Tuhan. Selama kita melakukan poin-poin ini, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin lebih dekat. Amin. Kita akan memiliki jalan pengamalan yang dengan masalah yang kita hadapi, dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan akan memungkinkan kita untuk hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Amin. Haleluya. Jadi mengapa tidak kita mulai dari sekarang? Mari kita sama-sama evaluasi diri, sama-sama merenungkan apa yang masih kurang di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Kita evaluasi diri, kita perbaiki semuanya, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan tutup dengan doa. Kembali kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan kepada kami untuk kami tetap rendah hati, untuk kami tetap merendahkan diri kami ya Tuhan. Bahkan mengevaluasi diri hari lepas hari, sehingga kami boleh mendapatkan perkenanan daripada-Mu. Siapa kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami rekan sekerja-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau berusaha terus untuk mengevaluasi diri kami, sehingga di tahun 2024, tahun yang akan datang, kami menjadi lebih baik. Kami menjadi lebih baik. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, Engkau akan limpahkan atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau meteraikan firman ini ke dalam kehidupan kami, dan kami akan terus melakukannya. Haleluya. Haleluya. Amin.